Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, biar lebih semangat karena Ramadannya akan pergi, lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berjamaah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih, Bapak Ibu calon-calon penghuni surga Allah. Amin. Bapak dan Ibu sebagai hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Amin. Sebagai hamba yang muttaqin yang mendapatkan surganya Allah. Amin. Pada kesempatan yang mulia di malam hari ini, malam yang ke-25 Ramadan 1444 Hijriah. Kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir, sehingga kita bisa melaksanakan serangkaian ibadah puasa hingga saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang mulia di malam hari ini kami mendapat amanah dari takmir untuk menyampaikan dengan tema nikmat manakah yang kau dustakan. Kira-kira begitu ya temanya, ya. Nikmat manakah yang kau dustakan? Maka dari tema tersebut saya akan menyampaikan ayat yang berkaitan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu bagaimana ketika kita bersyukur akan nikmat Allah dan sebaliknya ketika kita mengkufuri nikmat Allah. Sebagaimana yang kami sampaikan ayat di depan, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Demikian juga sebaliknya ketika kita kufur kepada Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Syukur berkaitan dengan bulan Ramadan, tentunya kita sangat bersyukur sekali. Kenapa? Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Di Ramadan yang kesekian kalinya langkah kaki kita masih mudah untuk digerakkan ke masjid. Kira-kira ada enggak yang langkah kakinya terasa berat ke masjid tapi berangkat ke tempat yang lain lebih mudah? Ada ya? Tidak ada. Sehingga ada beberapa jamaah masjid yang softnya itu mengalami kemajuan, semakin maju. Hingga ada yang mengatakan begini, berita kehilangan, telah hilang jamaah masjid, kehilangan di sekitar keramaian, pusat belanja dan sebagainya. Bila menemukan mohon kembalikan ke masjid karena Ramadan belum selesai. Ramadan belum selesai. Kemudian ada yang juga yang bertanya kepada Ustadz tentang puasanya. Karena dia merasa dengan datangnya puasa keimanan semakin meningkat. Baik Ustadz, apakah keimanan saya ini semakin meningkat? Karena saat ini saya kok merindukan dikumandangkannya adzan maghrib. Apakah keimanan ketakwaan saya meningkat? Ditandai dengan semakin rindunya datangnya atau kumandangnya adzan maghrib. Ternyata yang dirindukan adalah segera berbuka puasa.
Hadirin jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan tema tadi, Allah mengatakan nikmat manakah yang engkau dustakan? Allah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nikmat bagaimana kita bisa beribadah di masjid. Nikmat bagaimana kita bisa menikmati buka puasa. Apakah ada yang tidak bisa menikmati buka puasa? Ada. Tidak boleh makan terlalu manis, tidak boleh makan terlalu asin, tidak boleh makan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi bersyukur pada Allah, kita diberikan kemudahan oleh Allah, kita diberikan kenikmatan oleh Allah saat berbuka puasa. Kemudian hari jamaah rahimakumullah, ayat ini diulang beberapa kali. Fabi ayyi alai rabbikum tukadiban, fabi ayyi alai rabbikum tukadiban. Nikmat manakah yang kau dustakan? Nikmat manakah yang kau dustakan? Allah telah memberikan kesempatan kepada kita di usia kita yang kesekian kalinya bertemu dengan Ramadan, yang mana sebagian di antara saudara-saudara kita yang barangkali tahun lalu masih bersama kita, tetapi saat ini sudah dipanggil oleh Allah mendahului kita. Ada pula orang yang berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Tetapi apa yang terjadi hadirin? Ramadan kurang 1 hari, ternyata mereka telah meninggalkan dunia ini. Ada pula yang berharap Ramadannya tinggal 1 menit saja, ternyata mereka dipanggil oleh Allah di menit-menit terakhir mengawali bulan Ramadan. Maka Allah mengingatkan, nikmat manakah yang kau dustakan? Beberapa kenikmatan berikan kepada kita masih banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, mulai kita bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali, mulai kita dihadirkan di muka bumi sampai dengan kembali meninggalkan bumi. Berapa nikmat yang kita hitung? Berapa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita? Tentunya kita tidak bisa menghitungnya dengan kalkulator apapun. Dengan mesin penghitung yang canggih pun tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Orang baru sadar kenikmatan itu, salah satunya adalah melihat sesuatu yang tidak nikmat. Orang baru sadar akan kenikmatan kesehatan di dalam diri kita, baru menyadarinya ternyata kesehatan adalah kenikmatan yang luar biasa ketika berbaring di rumah sakit atau melihat orang yang sakit. Orang baru sadar betapa nikmatnya kita bisa hadir di masjid untuk bisa buka bersama dengan saudara kita, jamaah kita, untuk bisa tadarus qiyamul lail dan sebagainya bersama saudara dan jamaah kita. Itu akan kita rasakan ketika melihat saudara-saudara kita yang berharap dan berkeinginan untuk bisa sholat tarawih, untuk bisa hadir di masjid, tapi karena kondisinya, karena situasi dan keadaannya, karena kondisi fisiknya, karena profesinya. Ada orang yang profesinya pekerja shift, ada orang yang profesinya tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, sehingga dia tidak bisa hadir menikmati seperti kita ibadah di masjid. Mungkin ibadah di tempat yang lain atau di tempat kerjanya. Jadi jamaah sholat tarawih, sholat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang terus berlalu dan hari yang terus berganti. Sebentar lagi Ramadan akan pergi. Pergi meninggalkan kita dan kita tidak tahu apakah tahun depan masih bersama kita. Apakah sampai dengan Ramadan nanti kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah Ramadan dan serangkaian ibadah yang ada di dalamnya. Tidak tahu, semuanya adalah rahasia Allah. Untuk itu kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah, untuk diingatkan oleh Allah, fabi ayyi alai rabbikum tukadiban. Khususnya di bulan puasa ini, mari kita merenungi bersama bahwa sungguh sangat luar biasa Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Sungguh sangat luar biasa dengan hadirnya puasa yang penuh kemuliaan masih bersama kita. Tetapi bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak bersyukur dengan hadirnya Ramadan, sehingga mereka meninggalkan Ramadan sebelum Ramadan pergi. Kita meninggalkan Ramadan atau ditinggalkan Ramadan? Ataukah lebih dulu kita sudah meninggalkan Ramadan? Hadirin rahimakumullah, bersyukur pada Allah akan nikmat yang diberikan tentunya di momen Ramadan ini sangatlah berarti.
sangatlah sesuai untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Ketika berinteraksi bersama, berbuka bersama, bersahur bersama, kita tanamkan betapa nikmatnya kita bisa buka dan sahur bersama. Maka makna puasa dengan menahan diri dari lapar dan dahaga adalah menjadikan kita bersyukur ternyata kita masih bisa makan dan minum. Untuk bisa bersyukur seperti itu, melihat bagaimana rasanya ketika kita merasakan lapar dan dahaga. Untuk bisa bersyukur dengan hal seperti itu, kita akan melihat orang-orang yang kesusahan hidupnya. Maka puasa sangat besar kemanfaatannya dan hikmahnya. Di awal Ramadan diingatkan dan sering kita dengar ayat yang disampaikan oleh penceramah, ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, kemudian endingnya, tujuan terakhirnya adalah la'alakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapakah yang masuk kategori orang bertakwa? Kriterianya bagaimana dan akan mendapatkan Allah apa yang dijanjikan oleh Allah? Akan mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, sebagaimana dalam surat Al-Imran 133-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan bersegeralah menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai hasil dari puasa. Salah satunya adalah dengan kriteria-kriteria berikut ini. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu yang sempit. Apakah kita sudah demikian atau justru sebaliknya? Orang yang mau berinfak, nunggu nanti aja kalau saya sudah kaya. Nunggu nanti aja kalau THR-nya sudah cair. Nunggu nanti aja kalau kita sudah menjadi orang yang sukses, orang yang mapan. Tapi ternyata dengan menunda-nunda untuk berinfak, tidak tahu rahasia Allah. Allah memanggil kita sebelum menunaikan hal tersebut. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua, kriterianya adalah orang-orang yang mampu dan mau menahan amarahnya, mengendalikan amarahnya sebagai pendidikan puasa. Melatih diri, mengendalikan diri untuk menjadi orang-orang yang sabar di dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. Yang berikutnya adalah orang-orang yang senantiasa mau dan mampu memaafkan dan memberi maaf. Ketika berinteraksi dengan jamaah kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, terkadang terselip sikap perilaku kita, ucapan kita, dari lisan kita, yang kadang disengaja atau tidak disengaja menyakiti saudara kita. Maka hendaklah kita saling maafkan dan memberi maaf. Karena di bulan momen Ramadan yang luar biasa ini, kita saling memaafkan dan memberi maaf kepada saudara-saudara kita. Tidak harus menunggu waktu yang lain. Saat itu juga ketika kita merasa melukai perasaan orang lain, bersegeralah meminta maaf. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi sebuah renungan. Kesimpulannya adalah yang pertama, nikmat manakah yang kau dustakan sebagai tema tadi? Maka Allah sudah mengingatkan kepada kita di dalam Ar-Rahman, di dalam surat Ar-Rahman tadi. Maka berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, hendaklah kita bersyukuri. Barang siapa bersyukur pada Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Dan sebaliknya ketika kufur terhadap nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Yang kedua, berbagai hikmah puasa, pendidikan mengendalikan diri, pendidikan menahan diri dari makan dan minum, sehingga memahami orang lain akan bagaimana rasa lapar dan dahaga, sehingga kita bersyukur kepada Allah ketika kita bisa makan dan minum dengan enak. Terima kasih atas segala perhatian. Dan yang terakhir kami doakan kepada para jamaah sekalian, ya Allah berikanlah umur yang panjang kepada para jamaah yang hadir di Masjid Nurul Islam pada malam hari ini. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan, berikanlah rezeki yang mulia, dan berikanlah kesempatan untuk bisa hadir kembali, dipertemukan kembali pada Ramadan tahun yang akan datang, dan bisa melaksanakan Ramadan tahun ini sampai dengan selesai. Mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.